Dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Gimana Deb? www.anugrah.net. Dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, kami berharap Anda tidak akan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ada suatu episode yang sangat spesial yang sudah kami persiapkan buat Anda dengan judul yaitu bagaimana mempertahankan kesembuhan Anda. Wow, ini sounds interesting kan? Jadi bukan hanya yang sakit mengharapkan kesembuhan ya, tapi lebih daripada itu setelah sembuh, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankannya? Ya, oke, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa tidak ada orang yang mau sakit. Tetapi pada waktu kita sakit tentunya kita harus mencari jalan keluar bagaimana kita sembuh. Hari ini kita akan berbicara tentang kesembuhan ini dengan seorang narasumber, seorang hamba Tuhan yang luar biasa yaitu Bapak Domianus. Jauh-jauh datang dari Medan. Oh, dari Medan. Dari penghujung barat Indonesia ya. Kita percaya bahwa acara hari ini akan memberkati banyak daripada Anda yang menyaksikan Good News Program. Oleh karena itu, oke. Ya, sebelum kita bincang-bincang dengan Bapak Domianus, mari terlebih dahulu kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Saat kita sakit atau seseorang yang kita kasihi mengalami sakit penyakit, terlebih lagi penyakit yang diderita adalah penyakit kronis, kita tentu berharap ada mujizat kesembuhan terjadi. Alkitab berkata, ada harapan kesembuhan bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Keluaran 15 ayat 26 berkata, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dan kita bisa berseru kepadanya, Yehova Rafa atau Allah penyembuhku. Banyak orang berpikir bahwa mujizat tidak lagi terjadi di hari-hari ini. Namun, hal itu tidak benar. Pengurapannya masih berlaku hingga saat ini. Tuhan masih tetap sama, pribadinya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Marilah kita memelihara kesembuhan kita, agar kita tidak mendapat serangan yang lebih hebat. Ingat, mempertahankan kesembuhan selalu lebih sulit daripada memperoleh kesembuhan. Namun, bagaimanapun kita tetap harus mengingat bahwa Allah kita setia. Ia setia kepada perjanjian kesembuhan dan mujizatnya. Untuk itu, kita perlu belajar bagaimana mempertahankan kesembuhan ilahi. Simak penuturan Bapak Domianus berikut ini, hanya di Good News Program. Ya, stok kain batik itu kalau kita sudah beli, nanti kita mau beli lagi, Pak. Itu apa, distributor udah lewat, udah habis. Betul. Tapi stok anak tidak pernah habis di sorga. Amen. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik.
Ya, pemirsa sekalian, Anda masih menyaksikan Good News Program bersama dengan kami. Telah hadir bersama dengan kami yaitu seorang hamba Tuhan bernama Bapak Pendeta Domianus. Silakan, Dep. Shalom Pak, apa kabarnya? Shalom Ibu, apa kabar? Senang nih Bapak bisa datang dari Medan jauh-jauh, terima kasih. Luar biasa. Ya. Amin. Oke. Nah, buat pemirsa di rumah banyak yang belum mengenal Bapak, apakah Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik dimanapun saudara berada sedang menyaksikan dalam acara ini, maupun saudara-saudara yang ada di tempat ini, nama saya adalah Pendeta Domianus. Saya bertempat tinggal tepatnya di kota Medan. Ya, demikian Bu. Mungkin sedikit. Ceritakan tentang istri, anak-anak Bapak. Iya, saya punya satu orang istri. Ya, puji Tuhan Pak. Iya. Untung satu istri. Satu pemberian Tuhan yang terbaik. Betul. Ya, puji istri Tuhan. saya orang dari Bogor, Ibu. Oke, namanya? Orang dari Bogor, namanya Sherlyn Dewi. Oke. Ya, dia itu mix, mamanya orang Chinese, papanya orang India. Wow. Jadi Kopi sangat susu. Indian. Kopi susu. Indian. Ya. Very beautiful. Oke. Cantik Like my wife, sekali. Iya. Oke, Iya, berapa anak Bapak? Saya ada 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 orang perempuan, Pak. Oke. Tapi ini anak-anak ini mujizat. Dokter mengatakan istri saya tidak pernah bisa melahirkan. Kenapa Pak? Karena secara medis itu ada satu jenis penyakit yang mereka sebutkan namanya endometrios. Oh, oke. Endometrios dalam kandungan dan tidak mungkin bisa melahirkan. Tetapi pada tahun yang ke-7 atas kebaikan Tuhan, saya mendapatkan anak saya yang pertama, yaitu laki-laki itu. Namanya? Namanya Felix Abraham, Pak. Wow. Berapa tahun dia usia sekarang? Sekarang sudah 18 tahun. Oh wow. 18 oke. tahun. Nah, 7 tahun kemudian, Pak. Berarti 14 tahun dalam pernikahan Iya. saya, Tuhan memberikan seorang putri. Nah, dia seorang yang luar biasa sekali putri ini. Kemarin IMB Indonesia Mencari Mencari Bakat Bakat, datang ke Medan. Dari 30.000 sekian orang, anak saya 1 terpilih. Wow. Ya, jadi dia dalam waktu dekat ini akan hadir di kota Jakarta, mewakili Sumatera Utara. Untuk menyanyi. Boleh dong nanti dia mampir di Kudus program. Boleh, sangat boleh Namanya Pak siapa Daniel. dia? Namanya Angelia Deborah. Oke, dan dia berapa tahun usianya? Sudah jalan 11 tahun Jalan sekarang. 11. 10 jalan 11. Anak yang nomor 3 Yang ketiga itu lahir. umur 4 tahun. No, ya, you 7 right. tahun kemudian. Iya, 7 tahun kemudian. 7 tahun kemudian. Serius, Yes, dear. Jadi 21 tahun dalam Jadi pada pernikahan. tahun ke-21 pernikahan saya dengan istri saya sedang ada holiday di Egypt and Israel. Dan pada waktu itu saya tidak tahu, istri saya tidak tahu dia naik unta, naik gunung Sinai. Dia dalam keadaan hamil. Jadi Berat itu naik Gunung Sinai. Iya, dan anak saya yang ketiga perempuan atau laki-laki? perempuan, Pak, sangat cantik. Orang bilang dia seperti orang Israel. Karena dia mix kopi susu black and white. Kalau laki-laki mungkin namanya Moses ya berarti. Namanya Josephine. Wow. Josephine. Yusuf dari Iya. Oke, not that far away from Oke, Joseph. terus usianya Josephine, berapa oke. tahun? Dia tiga tahun jalan 4 tahun. How did you Wow. do it? Kok bisa 777 Iya. ini apa maksudnya nih? Saya tidak pernah rencana, bahkan dokter bilang tidak akan pernah bisa punya anak. Tapi inilah bukti kemurahan Tuhan di dalam Amin. hidup Jadi setiap hari orang. ini bagi pemirsa Good News program yang belum bisa punya anak, Hey, we can do jangan something, takut. ya. Don't worry. Iya. Don't worry. Tuhan itulah yang memberikan anak. Dan Amin. ingat, sorga tidak pernah kehabisan stok anak, Amin. Pak. Tidak pernah. Iya. Kalau habis pun dari stok dari Mesir sama Israel bisa didatangin. Weh, luar biasa. Ya, Puji stok Tuhan. kain batik itu kalau kita sudah beli, nanti kita mau beli lagi, Ya. Pak. Itu apa distributor Edisinya udah lewat. udah habis. Iya, betul. Tapi stok anak tidak pernah habis di sorga. Amin. Amin, Puji Tuhan. amin. Nah, Iya. nah, saya dengar juga Bapak punya pelayanan yang namanya Yayasan Elida. Iya. Bisa ceritakan Elida ini artinya apa? Elida ini sekitar 28 tahun yang lalu Tuhan taruh di hati saya
sekitar usia 10 tahun saya sudah tidak punya orang tua. Jadi pada waktu itu, saya waktu itu masih menganut agama yang lain, Ya. bukan seperti ini. Oke. Saya ingat waktu itu saya lihat ke langit lebih kurang pukul 10 malam. Saya berkata begini, saya bilang kalau ada Tuhan, aduh tolonglah saya nanti satu hari saya bisa tolong anak-anak seperti saya. Saya lupa setelah saya ucapkan itu, saya sekolah di luar negeri. Setelah itu satu hari saya kembali. Pada tahun 90 itu saya menikah Pak Daniel. Ya. Tanggal 6 Januari saya menikah. Dan 1 minggu setelah saya menikah, ada orang menemukan 3 orang anak di pinggir jalan. Wow. 3 orang anak yang akibat perceraian rumah tangga. Lalu cerita panjang jadi pendek, 3 orang anak ini diantar ke saya. Ya. Saya lihat-lihatan dengan istri saya. Tapi yang jelas saya terima ini 3 orang. Akhirnya dari mulut ke mulut, dalam 1 bulan sudah 15 orang anak Pak. Dalam Iya, 1 bulan. Saya tidak pernah punya rencana membuat rumah yatim piatu. Iya. Saya tidak punya skill atau apa. Tapi begitulah terus berkembang, akhirnya jadi 100 orang anak. Dan sekarang sudah 27 tahun, itu sudah lebih daripada 1.700 anak yang keluar dari rumah yatim piatu. Wow, Praise the Lord. luar Puji biasa Tuhan. Iya, Pak. iya. Wow, kita akan lanjut setelah Ya, break ya amin. Pak ya. Pemirsa, kami yakin Anda akan sangat diberkati melalui kesaksian yang disampaikan oleh Bapak Domianus hari ini. Tetap stay tune bersama kami dalam Good News Program. Banyak penyakit itu penyebabnya manusia itu sendiri Pak. Misalnya Pak. Contohnya begini Pak, dia sudah menderita penyakit, katakanlah penyakit diabetes, sakit gula, Ya. atau penyakit darah tinggi. Nah dokter sudah bilang, nak kamu jangan makan lagi ini apa daging babi. Karena daging babi itu naikkan tensi. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Bagaimana mempertahankan kesembuhan Anda? Masih dalam Good News Program. Langsung aja kepada Pak Domianus. Pak, sekarang kita mau bicara tentang topiknya nih ya. Iya. Mungkin Bapak bisa jelaskan terlebih dahulu kenapa sih Pak kok bisa ada sakit penyakit gitu di atas muka bumi ini? Bapak Ibu para pendengar kami dimanapun saudara sedang berada dan bersama-sama dengan kami. Perlu kita mengerti ada beberapa alasan dari sudut pandang sebagai orang Kristen yang berdasarkan Alkitab. Alkitab berbicara tentang beberapa hal. Kalau kita temukan beberapa kali Tuhan Yesus mendoakan orang-orang sakit Ibu, Bapak. Kita temukan ketika orang sakit itu datang, Tuhan Yesus tidak mendoakan penyakitnya. Tetapi yang anehnya, Tuhan Yesus berkata, dosamu diampuni. Ya. Tuhan Yesus tidak doakan sakitnya. Dia bilang, your sin are forgiven. That's it. Oke, go. Pergilah, engkau sembuh. Tetapi ada juga pada waktu-waktu yang lain. Kalau kita temukan di dalam Alkitab pasal 9 dari kitab Injil Yohanes. Di sana murid-murid bertanya, Guru, apakah orang ini sakit karena dosa orang ini?
atau dosa karena orang tuanya. dosa orang tuanya, atau di mana ini permasalahan sehingga dia menderita sakit. Ya. Nah, dalam momen ini Tuhan Yesus berkata, tidak, bukan karena dosa. Bukan dosa orang tuanya, bukan juga dosa dia. Tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di permukaan bumi ini. Artinya kemuliaan Tuhan itu supaya manusia tahu bahwa Tuhan Maha Besar pencipta langit dan bumi punya otoritas terhadap tubuh manusia itu. Ya. Nah, yang ketiga, Bapak, Ibu Daniel Hendrata dan para pendengar yang tercinta, sudah tentu kita pernah juga temukan di dalam Alkitab ada kalanya Tuhan Yesus ketemu dengan orang sakit. Seperti di dalam kitab Lukas ada seorang wanita yang pinggangnya itu membungkuk. Sudah 18 tahun dia tidak menerima kesembuhan. Nah, dalam hal ini kita temukan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan ini, Tuhan Yesus mengusir roh jahat yang ada di belakang penyakit ini. Jadi tidak selamanya karena dosa, tidak selamanya karena faktor-faktor lain, tetapi ada juga penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan-pekerjaan roh-roh jahat yang ada di udara ini. Tuhan Yesus menghardik penyakit itu dengan cara mengusir roh jahat itu. Dan pada detik itu juga perempuan itu mendapatkan kesembuhan. Tetapi ada yang lebih menarik ini, Pak. Apa itu? Lebih menarik ini begini, Pak. Saya selalu katakan seperti ini. Banyak penyakit itu penyebabnya manusia itu sendiri, Pak. Misalnya, Pak. Contohnya begini, Pak. Dia sudah menderita penyakit, katakanlah penyakit diabetes, sakit gula. Ya. Atau penyakit darah tinggi. Nah, dokter sudah bilang, "Nak, kamu jangan makan lagi ini daging babi. Karena daging babi itu naikkan tensi." Nah, dokter sudah bilang, "Kamu jangan lagi makan yang namanya berbau gula-gula." Tapi karena dia itu rakus. Rakus. Ya. Dia tidak bisa menahan diri dia. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu dan para pendengar kami yang tercinta, itulah yang menjadi penyebabnya dia menderita penyakit. Jadi karena salah hidup ya? Salah hidup, Pak. Pola hidup yang salah. Ya. Jadi ada 4 faktor tadi penyebab yang kita dapat lihat sore hari ini. Ya. Kiranya boleh memberkati kita sekalian. Lalu kalau misalnya kita berbicara tentang hal itu, kalau misalnya Tuhan itu Maha Besar, kenapa dia nggak hapuskan aja penyakit? Kan gampang, lebih enak gitu. Jadi begini, Pak. Tuhan itu kita tahu bersama-sama. Dia Maha Adil, Maha Kasih, Maha Penyayang. Ya. Dia sangat-sangat menghormati hak ajasi manusia. Bukan hanya perlu ada organisasi hak ajasi manusia di dunia ini. Yes. Bukan demikian, Mbak. Ya. Tapi Tuhan itu Tuhan yang berdaulat itu. Dia menghargai yang namanya HAM. Sehingga dia tidak akan melewati batas-batas yang dia sendiri sudah tentukan. Seperti tadi kita lihat. Karena kerakusan manusia, dia jatuh di dalam penyakit. Sehingga Tuhan juga menghormati kerakusan dia. Karena ada ini ya, free will daripada manusia. Yes, brother. Ya. Oke. Ya, saya kira demikian, Pak. Free will manusia itu sangat-sangat dihargai. Ya. Sampai-sampai satu hari kalau kita ingat kasusnya itu loh, Pak. Ya. Kasusnya ketika Tuhan bilang sama si Adam. Dia bilang, kamu jangan makan ini. Tapi ketika Hawa bawa, dia makan, dia kasih sama si Adam. Ya. Kan begitu. Nggak bisa nolak. Nggak bisa nolak dia, Pak. Ya, good. Oke, praise the Lord. Jadi kita akan belajar lebih dalam lagi nanti. Yes, Pak. Oke, Yes. puji Tuhan. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini banyak perkara yang membuat seseorang bisa sakit. Dan kita akan berbicara lebih lanjut. Nanti ada seorang artis yang akan menyanyikan sebuah lagu yang luar biasa. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, siapapun Anda yang menyaksikan Good News program pada hari ini, Anda bisa segera kirim SMS sekarang juga kepada kami. Kami akan berdoa bagi Anda dan kami percaya bukan kami yang akan menyembuhkan Anda, tetapi kuasa Tuhan akan bekerja melalui Good News program dan Tuhan akan berkarya membawa kesembuhan kepada kehidupan Anda. Jangan kemana-mana, masih bersama dengan kami dalam Good News program. Crucified, laid behind.
rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Rejected and alone like a rock, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all.
kabar Kiki? Luar biasa, puji Tuhan. Oke, good. Suaranya kamu bagus banget nih. Terima kasih Tuhan berkati. Boleh tahu kamu umur berapa ya? Sekarang aku 18 tahun. 18 tahun. Wow, tapi Iya. kamu body build kamu memang kecil nih ya. Iya. Oke, good. Kecil-kecil cabai rawit tapi ini. Ya, kecil-kecil cabai rawit. Oke, puji Ada Tuhan. Kiki Egerton ini Ya, bacanya. Kiki Egerton. Ya, Kiki Egerton dengan albumnya Pengharapan. Nah, kalau boleh tahu Ki, ini album kamu yang keberapa? Ini puji Tuhan album perdana Kiki untuk album solo rohani. Dan yang pasti sangat senang banget lah. Album pertama gitu. Ada cerita khusus kah di balik pembuatan album ini? Oke, jadi dari dulu itu aku pengen banget punya album solo rohani. Dan aku sama mama, papa cuman selalu bilang, ya apapun yang kita mau, kita hanya bisa berdoa sama Tuhan. Ya. Karena di dunia ini kita nggak bisa apa-apa, cuma Tuhan yang bawa kita di sini. Dan Tuhan yang akan menuntun kita ke jalan yang benar kan. Jadi terus kita berdoa. Akhirnya ada yang mau biayai Kiki untuk membuat album solo ini. Jadi dapat sponsor. Iya, dapat sponsor. Puji Oke, Tuhan puji ya. Tuhan. Nah, Good. terus saya dengar juga Kiki dulu pernah menyanyi di Idola Cilik juga? Ya, pernah aku ikut. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2008. Waktu itu usia kamu berapa tahun? Waktu itu 12 tahun. Oh, Wow, oke. Masih imut-imut dong. Jadi masih kecil. Bedanya apa? Pada waktu kamu umur 12 tahun dengan sekarang kan istilahnya memasuki fase remaja kan suaranya pasti beda nih. Iya. Nah, pada waktu kamu mengalami ini apa yang kamu lakukan untuk mempertahankan suara kamu tetap istilahnya konsisten dan cocok untuk dapur rekaman gitu? Jadi kalau aku sih ya sebenarnya nggak harus khawatir karena aku tahu kalau Tuhan yang udah angkat kan nggak ada yang bisa menjatuhkan gitu kan. Betul. Jadi Kiki terus percaya dan Kiki juga terus latihan dan gak perlu depresi juga soal perubahannya dan akhirnya sampai sekarang Tuhan masih tuntun Kiki untuk pelayanan bahkan masih off air di luar kota. Oke, kesukaran apa yang kamu hadapi di dalam mempersiapkan album-album ataupun pelayanan kamu secara pribadi? Kesukarannya sih gimana ya kalau mau dibilang itu, kalau mau disesuaikan sama jadwal sekolah, kalau waktu itu sangat susah banget ya karena kan apalagi waktu itu masih kelas 3, jadi pembagian waktu untuk belajar sama bikin rekaman sama kuliah itu emang agak susah. Tapi puji Tuhan sekarang bisa. Ini kalau nggak salah waktu itu saya pernah ketemu Kiki nyanyi di gereja, terus penjualan dari albumnya itu dibuat untuk mendanai KKR di daerah mana gitu, saya lupa. Tapi apa memang seperti itu? Iya, itu waktu itu ada, jadi kita ada suatu ministry pelayanan, jadi kita siapa yang mau pelayanan gitu kan, misalnya dari idol penyanyi-penyanyi mana gitu kan yang mau pelayanan, jadi kita sama-sama melayani di situ. Kemana tuh? Ya, Kemana? jadi kita kemana-mana, Oh. di keliling-keliling gereja gitu. Jadi bukan cuma di suatu tempat, jadi kalau misalnya ada yang ngajak pelayanan, kita pergi gitu. Dengan biaya CD itu sendiri juga. Iya. Oke. Apa namanya, hal-hal yang paling berkesan apa yang kamu dapati pada waktu kamu melayani Tuhan melalui puji-pujian yang kamu lakukan? Hal yang paling berkesan itu, yang pertama sangat luar biasa karena kalau mau dilihat dari perbedaannya dulu, kalau dulu kan Kiki nyanyi lagu sekuler ya. Kalau sekarang Kiki bisa menyalurkan hobi Kiki dan talenta Kiki untuk sekalian melayani Tuhan Yesus. Good. Puji Tuhan. Good. Maju terus buat Kiki ya, Ya, sukses sukses ya. Sama Tuhan Oke. berkati. Next time kalau menerbitkan album baru mampir lagi ke Good Amin, News ya. ya. Nah pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu pemirsa nantikan. Pertanyaannya adalah album keberapakah Pengharapan ini yang dibawa oleh Kiki Egerton. Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap dan jawabannya. Bila Anda mengirimkan lewat email ke goodnews@anugerah.net dengan format yang sama, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Pengharapan, persembahan dari Kiki Egerton. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News program. Pertama sekali kita perlu mengerti bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Amin. Dia bukan hanya membawa agama ke dalam dunia ini. Dia membawa keselamatan bagi setiap manusia yang ada di permukaan bumi ini.
Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama kami dalam Good News program. Topik kita hari ini bagaimana mempertahankan kesembuhan Anda. Langsung aja kembali kepada Pak Domianus. Pak, kalau seseorang sudah terlanjur sakit nih, bagaimana caranya secara alkitabiah supaya orang ini bisa disembuhkan kembali? Bapak Ibu para pendengar kami dan para pemirsa dimanapun engkau berada di penjuru tanah air yang tercinta ini. Mari kita sama-sama memperhatikan konsep daripada Alkitab tentang menerima kesembuhan ilahi. Nah, kesembuhan ilahi ada satu contoh yang sangat sederhana. Pada sore hari ini kita akan perhatikan dari satu bagian di dalam Alkitab. Kita bisa temukan itu di dalam kitab Markus pasal yang kedua. Ya. Markus pasal yang kedua ada seorang penderita penyakit kusta. Penderita penyakit kusta itu datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang dengan Tuhan Yesus. Kalimat pertama yang dia ucapkan itu demikian Bapak Ibu. Dia bilang kalau engkau mau, engkau bisa Tuhan. Ya. Kalau engkau mau, engkau bisa. Ya. Nah, hal-hal apa yang dapat kita belajar dari kalimat yang digunakan oleh penderita penyakit kusta ini? Ya. Bapak Ibu yang terhormat, pertama sekali kita perlu mengerti bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Amen. Dia bukan hanya membawa agama ke dalam dunia ini. Dia membawa keselamatan bagi setiap manusia yang ada di permukaan bumi ini. Amen. Jadi dengan mengatakan kalau engkau mau engkau bisa, dia menyatakan satu statement di tempat itu. Aku tahu hanya engkau yang bisa menolong aku Yesus. Karena nggak ada yang lain ya? Nggak ada yang lain. Yang lain mungkin dia udah coba ke dokter kemana, ke tabib. Dan itu nggak berhasil ya? Itu dia Bapak Ibu dan para pendengar sekalian. Jadi pertama sekali, saya punya pengalaman tadi malam, baru tadi malam Ibu. Apa itu Pak? Seorang yang menderita penyakit buta. Nah dari ratusan orang yang hadir, tadi malam saya memimpin ibadah mujizat, dia hadir. Nah ternyata setelah didoakan dia, sebelum doa saya tanya, Ibu coba sebut nama Yesus. Sebut nama Yesus. Dia tidak mau menyebut nama Yesus. Nah ini ada konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi. Ya. Nah jadi pertama sekali Bapak Ibu yang terhormat, kita perlu mengenal Yesus Kristus. Kenapa itu Pak? Karena memang hanya dia juru selamat manusia. Amen. Karena ada kehidupan yang kekal. Yes. Bukan hanya kehidupan kekal Pak Daniel, tetapi memang hanya dialah yang pernah mati untuk yang namanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Iya. Karena tadi kita sudah lihat penyebab daripada penyakit itu. Ada 5 faktor yang kita sudah lihat tadi. Iya. Satu diantaranya adalah pelanggaran itu sendiri. Ya. Nah jadi untuk mendapatkan penebusan dari pelanggaran itulah kita perlu memiliki Yesus Kristus. Tapi bagaimana caranya kita bisa tahu satu dari antara 5 ini Pak? Iya. Kan istilahnya ada yang mungkin karena dosa, ada pelanggaran. Dan yang terakhir karena pola kehidupan yang salah. Bagaimana caranya kita bisa menentukan yang mana nih? Oke.
Bapak Ibu para pendengar yang tercinta. Kalau kita temukan kadangkala ada orang yang belum menerima Tuhan Yesus. Juga dia menerima kesembuhan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Nah, sementara ada orang Kristen yang setia, namun bertahun-tahun dia menderita sakit dan belum menerima kesembuhan. Nah, ini ada dua hal. Pertama sekali, kita ingat Bapak Pendeta Daniel dengan Ibu, dengan para pendengar sekalian. Kita ingat kasus di mana ketika Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Pada waktu itu, Alkitab mencatat satu kalimat yang sangat indah. Di sana dikatakan, hatinya tergerak dengan belas kasihan. So, orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, jikalau dia mendapatkan kesembuhan, dia dapatkan itu hanya karena belas kasihan Tuhan bagi hidup Karena dia. memang Tuhan serba maha belas kasihan. Maha belas kasihan. Berkali-kali Alkitab mencatat hatinya tergerak dengan belas kasihan. Bukan hanya melihat orang yang banyak, tapi melihat orang yang sakit, hatinya tergerak dengan belas kasihan. Tapi lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus seperti yang Bapak bilang, menunggu bertahun-tahun untuk kesembuhannya tapi tidak kunjung datang. Apa yang salah di sini, Pak? Tidak ada yang salah, Ibuku. Tidak ada yang salah. Bagaimana caranya? Nah, orang percaya itu menerima kesembuhan berdasarkan dua faktor. Faktor pertama itu ditentukan oleh pengenalannya akan Tuhan. Sejauh mana pengenalan dia akan Tuhan. Nah, faktor kedua itu dia dituntut untuk berdiri di atas iman percaya dia kepada Tuhan. Jadi dua faktor ini sangat hakiki. Orang yang sudah di dalam Tuhan, nanti kita akan berbicara how to keep your healing. Bagaimana untuk memelihara kesembuhan yang sudah kita terima. Nah, Bapak Ibu, saya pembicara tentang kesembuhan ilahi bertahun-tahun di mana-mana. Kadang-kala saya temukan sebagai contoh, ini ada buku yang saya tulis beberapa tahun yang lalu. Ya, ini ada seorang anak di sini paru-parunya dua-dua bolong. Kita lihat dari foto yang difoto dari dokter. Ya, nah ini juga ada seorang anak wanita jantungnya sudah punya 3 lubang. Diperiksa di rumah sakit di Penang. Dokter sudah bilang sama orang tuanya kasih makan apa yang dia mau, bawa pulang dia ke Indonesia kembali. Nah, satu hari dia dengar saya ada bikin kebaktian kesembuhan ilahi. Dia hadir. Dan kemudian mengalami kesembuhan. Mengalami keajaiban Tuhan. Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah, yang paling ajaib di antara dua ini, saya suruh mereka kembali kepada dokter. Difoto kembali. Nah, paru-paru yang bolong yang tadi kita lihat, itu setelah didoakan, difoto, tumbuh dagingnya warna merah kembali menutupi kiri dan kanan. Sementara perempuan ini jantung yang 3 lubang, itu sembuh total. Tidak ada lagi. Jadi mujizat kesembuhan masih terjadi. Masih terjadi. Bapak Ibu pendengar kami dimanapun engkau berada. Kalau dokter bilang sudah tidak ada harapan. Memang dokter dengan pengetahuannya dia menyampaikan seperti itu. Tapi dokter di atas segala dokter juru selamat manusia itu, dia belum lepas tangan jika engkau membuka hati. Haleluya. Oke. Jadi sekalian kita akan take a break dan kemudian setelah ini kita akan kembali. Bagaimana caranya kalau kita sudah disembuhkan kemudian mempertahankan supaya kesembuhan itu tidak pergi daripada kehidupan kita. Stay tune di Good News Program. Kesembuhan ilahi saudara itu berdasarkan iman percaya saudara kepada setiap janji-janji kebenaran firman Allah. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama dengan kami dalam Good News program bersama dengan seorang narasumber yaitu Bapak Domianus. Langsung kembali kepada Bapak. Iya. Pak, saya ingin bertanya. Kemudian kalau misalnya seseorang sudah disembuhkan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya kesembuhan ini sifatnya permanen gitu loh? Terima kasih Pak Ya. Daniel dengan Ibu, Ya. para pemirsa. Satu kali Tuhan Yesus pernah bertemu dengan seorang yang sudah lumpuh 38 tahun yang dia Ya. sembuhkan. Ya. Waktu dia ketemu, orang yang sembuh ini berkata, "Guru, akulah orang yang kau sembuhkan." Lalu Tuhan Yesus berpesan kepada dia. Tuhan Yesus berkata, Ya. "Jangan engkau berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk dari yang sudah pernah terjadi." Ya. Artinya Bapak Ibu yang terhormat, orang-orang yang menerima kesembuhan ilahi memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kehidupan dia di dalam Tuhan jauh lebih tinggi daripada waktu sebelum dia menerima kesembuhan Caranya ilahi. bagaimana? Caranya ada beberapa hal, Pak. Karena waktu kita yang singkat. Nah, pertama-tama kita temukan di dalam kitab Amsal pasal 21. Alkitab katakan hidup dan mati seseorang itu disebabkan oleh lidah mereka. Jadi apa yang mereka bicarakan dia akan berdampak pada diri mereka. Siapa yang suka Oke. menggemahkannya, dia akan makan buahnya. Oke. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertama sekali kita perlu mengerti yang namanya pengakuan yang positif. Apa itu pengakuan yang positif? Bukan hanya kita berbicara seperti apa yang diajarkan oleh training-training kesuksesan yang begitu subur pada hari ini. Pengakuan yang positif yang kita bicarakan yaitu harus berajaskan kebenaran firman Tuhan. Jadi berdiri berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Kemudian yang kedua? Yang kedua itu harus disertai dengan yang namanya iman kepada firman Tuhan itu. Jadi terus percaya secara Percaya konstan. terus menerus. Ya. Karena Oke. kesembuhan ilahi bukan ditentukan setelah saudara merasa sakit dan kehilangan rasa sakit saudara. Ya. Tetapi kesembuhan ilahi saudara itu berdasarkan iman percaya saudara kepada setiap janji-janji Ya. kebenaran firman Allah. Kalau ada symptoms kembali, ada badan merasa sakit, jantung merasa sakit. Aha. Nah itu. Artinya begini Bapak Ibu yang terhormat. Ya. Kita perlu mengerti, menguasai pikiran kita. Ya. Karena di pikiran inilah setan selalu datang dan berkata, "Hei, penyakit kamu belum sembuh. Ini mungkin ketepatan ini." Ya, Nah, itu akan menentukan kesembuhan ilahi saudara ke depan. Jadi Ya. cara berpikir saudara harus ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Lalu itu. pada waktu ada simptom seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh seseorang? Ada banyak faktor yang bisa kita lakukan. Tapi satu di antaranya, kita harus mulai memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi walaupun merasa sakit terus perkatakan. Yes, Dengan bilur Yesus akan sembuh. kesembuhan ilahi tidak ditentukan apa yang saudara rasakan. Apa yang what you feel. No, tidak. Kesembuhan ilahi itu didasarkan oleh iman percaya saudara. Nah Pak, sekarang saya mau tanya, kenapa ada orang yang disembuhkan, tapi ada juga orang yang tidak disembuhkan? Iya. Tadi saya sudah memberi beberapa alasan Ibu Daniel. Yang pertama saya katakan karena belas kasihan Tuhan Iya. kepada orang-orang yang tidak percaya. Iya. Kemudian karena pengenalan akan Tuhan dan mereka harus bertumbuh dalam iman mereka. Tetapi kadang-kala dalam perjalanan ini sebenarnya Tuhan itu tidak pernah dalam agendanya Tuhan tidak pernah tercantum satu kalimat yang namanya impossible.
Ya. Atau yang namanya tidak mungkin, tidak Mustahil, ada. ya. Ya. Tetapi kita mengerti Tuhan itu punya waktu kepada setiap manusia. Bukan berarti dia tidak mau menyembuhkan seseorang. Tuhan punya waktu. Dan waktunya Tuhan itu tidak sama dengan waktunya kita. Persoalannya kita sabar menunggu atau tidak. Ya. Di situ dia. Atau kita berpegang terus kepada Tuhan. Atau kita berkata, Tuhan ini tidak adil. Kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang kurang sehat. Ya. Nah, Bahkan akhirnya, mungkin menjauhi Tuhan. Yes. Nah, ini kembali kepada pengalaman Bapak pada waktu misalnya 7 tahun pertama nggak punya anak nih. Nah, ini kalau sekarang kita melihat, tentunya akan lebih mudah mengatakan kan sudah berhasil. Iya. Tapi pada waktu 7 tahun masa menunggu ini istilahnya keraguan-raguan bisa datang pada pikiran Anda. Terus kemudian kebimbangan bisa terjadi. Iya. Ketidakpercayaan bisa muncul. Nah, Iya. bagaimana caranya mempertahankan ini? Apa yang Anda lakukan pada waktu itu? Iya. Apakah Anda udah nggak, istilahnya udah deh terserah. Mau Tuhan sembuhkan, mau tidak, mau Tuhan punya anak, mau tidak, I don't care. Apakah Iya. seperti itu? Jadi begini, mungkin faktor ini lebih banyak di pihak wanita. Ya. Wanita lebih ada di posisi untuk concern. Ya, dia khawatir. Kalau ini dan masalah nggak punya anak. masalah nggak punya anak yang sedang kita bicarakan. Tetapi saya langsung aja kepada poinnya. Ya. Artinya begini, salah satu langkah memelihara kesembuhan kita, jangan pernah menjauhkan yang namanya ibadah. Ya. Jangan pernah menjauhkan ibadah, karena itu yang akan membawa penurunan daripada iman percaya kita. Jadi ketika kita senantiasa seperti yang dibicarakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bahwa mereka tiap-tiap hari berkumpul. Jadi terus beribadah. Terus tidak pernah berhenti. Dengan satu konsep, Pak. Belum mendapatkan hasil. Walaupun belum dapat hasil. Oke. Walaupun belum dapat hasil, itulah yang namanya iman. Yang kedua? Maksud Bapak yang kedua? Setelah itu? Ya, artinya ibadah tadi pertama, yang kedua itu iman percaya kita kepada Dia, ya kan? Yang ketiga, kita bergaul dengan orang-orang percaya. Jadi terus ada kesaksian. Yes. Atmosfernya sama-sama orang percaya. Benar, Pak. Kita nggak mau sekali. kumpul dengan orang-orang yang negatif. Bukan tidak mau berkumpul. Kalau kita berkumpul, artinya kita menjadi garam bagi mereka. Ada sesuatu yang kita bisa bagikan dan boleh menjadi berkat. Tapi jangan bagi sampai mereka. iman kita dipengaruhi oleh mereka. Benar, gitu. Ibu. Oke. Benar. Good, puji Kita Tuhan. akan lanjut setelah Ya. break ya Pak. Tetapi sebelum break saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa yang berada di Kupang. Ya. Beberapa saat yang lalu dia meminta untuk didoakan dan kemudian dia bersaksi atas kesembuhan yang dialaminya. Shalom, saya bersyukur dan berterima kasih atas dukungan doanya. Karena beberapa waktu yang lalu saya meminta dukungan doa karena telinga kanan saya kurang bisa mendengar. Dan sekarang sudah pulih kembali. Amin. Pemirsa, bila Tuhan sanggup menjawab pergumulan saudara kita tadi yang ada di Kupang, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Amin. Apapun juga, hubungi sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Pada saat ini kami mau berdoa bagi Anda, siapapun Anda yang lagi terlilit oleh masalah-masalah ini. Engkau yang tahu, engkau yang menyaksikan Good News program. Engkau mungkin berkata, keluargaku di ujung perceraian, Pak. Bahkan tokoku ini hampir tutup. Hutang piutangku nggak bisa lunas. Mari kita percaya, kita sepakat sekarang. Apapun sakitmu, percayalah bahwa Kristus Yesus punya segala macam jawaban buat kehidupan Anda. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. It's very good. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice.
So Good Food. Anda menyaksikan segmen terakhir dari Good News program. Topik kita hari ini, bagaimana mempertahankan kesembuhan Anda. Langsung aja kepada Pak Domianus. Bapak, apakah bisa memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa yang ada di rumah? Mungkin mereka yang merasa putus asa karena sudah berdoa bertahun-tahun tapi belum mendapatkan terobosan dari Tuhan, baik secara kesembuhan ataupun finansial atau hal-hal yang lainnya. Silakan Pak. Bapak Ibu para pendengar kami dimanapun saudara-saudara sedang mengikuti acara Good News pada hari yang berbahagia ini. Ketahuilah, tangan Tuhan masih tetap terbuka bagi siapapun yang mau datang kepada Dia. Siang malam 24 jam satu hari, 365 hari dalam satu tahun. Tangan Yesus yang berlobang paku itu masih tetap ajaib dan berkuasa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Manusia boleh lepas tangan, orang yang kau cintai, orang yang kau percaya boleh meninggalkan engkau, tetapi tangannya tetap terbuka dan memanggil engkau, marilah engkau sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab dan membuktikan kasih-Nya sampai Dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Amen. Yang indah itu. Bapak Ibu, mungkin ada para pendengar kami yang sedang mengikuti acara Good News ini. Saya melihat ada satu orang yang sedang terbaring di rumah sakit, seorang wanita di rumah sakit. Dia sedang duduk seperti ini dan ada selimut di kakinya dan dia sangat menderita di bahagian perutnya. Saya tidak tahu itu menyangkut lambung atau usus. Ketika engkau sedang mengikuti acara Good News ini, tangan Allah yang berlubang paku itu menjamah engkau dan keajaiban Allah menyentuh dan memberkati hidupmu. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi sejak engkau mendapatkan mujizat ini. Tuhan Yesus memberkati engkau. Saya juga melihat Pak Daniel, ada orang yang secara ekonomi sudah sangat susah sekali. Seorang bapak, dia adalah seorang petani Pak. Saya melihat dia seorang petani, dia sudah bekerja keras dan begitu susah sekali. Tetapi ketika dia menonton acara Good News ini, ada keajaiban dalam ekonomi yang terjadi bagi dia. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih. Para pendengar sekalian, Tuhan Yesus Terima kasih Pak Dominus, kami Ya. semua diberkati dan Terima kami kasih. percaya pemirsa juga merasa Terima diberkati. kasih. Terima kasih, puji Thank Tuhan. you. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan kepada kehidupan kita. Mari kita buka bersama-sama daripada kitab Yesaya 54. Kita melihat daripada ayat 16 dan ayat ke-17. Yesaya 54 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi, yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi aku jugalah yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Ayat 17, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, maka engkau buktikan salah, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Pemirsa sekalian, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan itu membela kehidupan kita. Pemirsa sekalian, tahukah Anda dalam kehidupan kita, saya sering kali berkata kepada Anda bahwa masalah itu kerap kali terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada masalah dengan masalah itu sendiri pemirsa sekalian. Tetapi masalahnya adalah kepada siapa Anda mau percaya. Kepada siapa dan bagaimana Anda membangun kehidupan ini. Seperti tadi yang diajarkan oleh narasumber Bapak Domianus. Yang mengatakan bahwa kita perlu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Karena Dia adalah satu-satunya Juru Selamat yang dapat menebus kehidupan kita. Menebus kesalahan kita, merubahkan kehidupan kita. Membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Membuat sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik. Menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadi sesuatu yang lebih besar. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang kecil. Tetapi pada waktu kita menghadapi masalah, kita harus bukan hanya koreksi diri, tetapi berpalinglah, kembalilah kepada firman Tuhan. Dan hari ini firman-Nya untuk Anda berkata, ada pembelaan yang Tuhan berikan kepada Anda. Walaupun musuhmu itu ada dan begitu banyak. Saya mengingat suatu cerita pada waktu seorang nabi yang bernama Elisa itu lagi dikepung oleh musuh-musuhnya. Dan hambanya yang bernama Gehazi itu kemudian begitu ketakutan. Elisa berkata, tidak tahukah kamu bahwa yang menyertai kita ini lebih banyak daripada menyertai mereka. Dan dia berdoa, Elisa berdoa, Tuhan bukakan mata Gehazi. Dan mata Gehazi terbuka.
Dan dia melihat bagaimana kereta perang, malaikat-malaikat perang itu menyertai lebih banyak jumlahnya daripada musuh-musuh orang-orang tentara Aram yang menyerbu mereka. Dan di sana dikatakan dalam kitab Yesaya ini, setiap senjata yang ditempa untuk melawan kehidupan pemirsa sekalian, pada waktu engkau ditemukan benar di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa masalah Anda, mungkin bisa sakit penyakit, mungkin masalah kebangkrutan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah pelayanan atau apapun juga. Asal Tuhan menemukan bahwa engkau benar di hadapan Tuhan, engkau tidak hidup sesuai dengan apa yang musuh usaha lakukan atau intimidasi terhadap kehidupan saudara, maka senjata apapun juga, sakit penyakit pun tidak akan mampu untuk mengalahkan saudara. Pada saat ini kami mau berdoa bagi Anda, siapapun Anda yang lagi terlilit oleh masalah-masalah ini. Engkau yang tahu, engkau yang menyaksikan Good News Program. Engkau mungkin berkata, keluargaku di ujung perceraian, Pak. Bahkan tokoku ini hampir tutup. Hutang piutangku gak bisa lunas. Mari kita percaya, kita sepakat sekarang. Apapun sakitmu, percayalah bahwa Kristus Yesus punya segala macam jawaban buat kehidupan Anda. Mari kita berdoa saat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami puji Engkau. Engkau adalah Tuhan yang besar. Kami percaya bahwa Engkau ada di pihak kami. Firman-Mu berkata pada Engkau di pihak kami, siapakah lawan-lawan kami? Tuhan, Kau melihat setiap kondisi pemirsa sekalian. Setiap mereka yang memerlukan jawaban. Setiap mereka yang terdesak, terpepet Tuhan, terpojokkan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau tahu, Engkau pembela kami. Kami hanya percaya kepada Engkau. Kami ucapkan pembebasan bagi Engkau saat ini pemirsa sekalian. Engkau yang ditemukan benar di hadapan Tuhan. Engkau yang hidup di dalam naungan yang maha tinggi. Tuhan membela Engkau. Tuhan tidak meninggalkan Engkau. Dan aku ucapkan dengan bilur-bilurnya. Engkau yang sakit, aku perintahkan saat ini juga. Engkau sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Alami pemulihan dalam kehidupan keluarga saudara. Alami pemulihan di dalam rumah tanggamu. Di dalam badan-badanmu yang sakit. Organ-organ tubuhmu yang sudah tidak berfungsi. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Dengan bilur Yesus. Sembuh. Terima ini pemirsa. Terima pemirsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dengan setiap kesaksian yang akan kau berikan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan karena awal hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Amin. Wow, pemirsa, satu episode luar biasa telah kita lalui bersama. Dan tiba saatnya kami harus pamit undur dari hadapan pemirsa. Ya. Hanya untuk menemui pemirsa kembali di minggu-minggu yang akan datang. Di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Ya. Saya, Debbie Katarina, bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata, dan jangan lupa pemirsa sekalian untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Dan pemirsa sekalian mungkin sudah pernah tahu bahwa kami mempunyai program 1000 Anak Bisa. Cek di website kami yang ada di www.adikusayang.org. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.